Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Setiana. Kami dari kelompok E, kami sekarang akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran daring dan merdeka belajar. Saya dari kelompok E, Ana Wahyu Herawati dan teman saya. Dan saya Nanik Setiani. Kami akan membicarakan tentang pertama-tama saya akan membicarakan tentang pembelajaran daring dengan tema efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Maka solusinya guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom maupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Semua sektor merasakan dampak COVID-19. Dunia pendidikan adalah salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi baik peserta didik maupun orang tua peserta didik yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini, mereka merasa kebingungan. Sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi peserta didik dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran secara daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua peserta didik yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta didik yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Jaringan seluler terkadang stabil dan terkadang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler tersebut. Hal ini pun menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua peserta didik selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua dalam membimbing anak-anak dalam belajar di rumah. Perlu disadari juga bahwa ketidaksiapan guru dan peserta didik terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah yang serius. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19.
Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring atau online perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian komputer yang mempunyai aplikasi dengan platform yang mendukung. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerjasama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua peserta didik melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring kaitannya dengan peran dan tugasnya. Dalam proses pembelajaran daring penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang COVID-19. Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan dan disampaikan secara langsung dan lebih lengkap kepada peserta didik. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika peserta didik akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring yang kompleks dan yang harus dikemas secara efektif, mudah diakses dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materi yang akan diberikan kepada peserta didik dan yang cocok pada materi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah dengan aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi pelajar daring karena pengoperasiannya sangat mudah diakses oleh peserta didik. Sedangkan bagi pelajar online yang mempunyai semangat lebih, bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Namun, alangkah baiknya guru memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Misalnya, sangat tidak efektif jika guru mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, namun jaringan atau sinyal di wilayah peserta didik tersebut tidak mendukung untuk melakukan Zoom tersebut. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi peserta didik agar tetap semangat belajar secara daring dan tidak menjadi beban psikis bagi mereka. Selain itu,
kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan sederhana untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar anak-anaknya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring berjalan lebih efektif. Demikian pemaparan dari saya. Mbak Rani mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Baik, berdasarkan pemaparan tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ana. Ya. Pertama, media pembelajaran apa yang efektif untuk pembelajaran daring untuk siswa sekolah dasar? Sejenak marilah kita menoleh ke lapangan ya. Pada prakteknya rupanya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tidak terlepas dari dua benda, yaitu TV dan handphone. Nah, pendidik dapat memanfaatkan media dari dua benda tersebut, yaitu misalkan berupa TV dalam menunjang proses pembelajaran melalui program-program yang telah disiapkan oleh Kemendikbud dan bekerja sama dengan TV nasional. Nah, proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar tanpa khawatir lagi tentang adanya masalah jaringan internet yang buruk karena sebagian besar wilayah Indonesia telah terjangkau oleh TV-TV nasional. Dengan cara ini bisa mengefektifkan kegiatan pembelajaran anak-anak secara daring di sekolah dan tanpa menggunakan kuota internet, yaitu dengan melihat TV atau melihat program acara TV yang disiarkan secara nasional dan telah disiapkan oleh pemerintah. Begitu. Baik Bu Ana, bagaimana cara mengatasi apabila terjadi masalah jaringan atau misalkan ada orang tua pendidik yang tidak mempunyai gadget, padahal pembelajaran daring harus tetap berjalan? Ya. Untuk masalah tersebut, apabila terjadi masalah dengan jaringan internet, maka seperti yang saya sampaikan tadi, solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider-provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Sedangkan untuk masalah orang tua peserta didik yang tidak mempunyai gadget tadi sebagai media pembelajaran, maka siswa tersebut bisa bergabung dengan temannya yang tempat tinggalnya berdekatan dan mempunyai fasilitas gadget tersebut. Demikian solusinya. Baik Bu Ana, berdasarkan pemaparan di atas, saya akan menyimpulkan sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, maupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Walaupun demikian, ada banyak sekali kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran secara daring. Di antaranya adalah ketersediaan media berupa handphone, komputer, maupun laptop yang menjadi sarana vital dalam sistem pembelajaran ini. Selain itu, juga masalah jaringan di mana pada setiap daerah kualitas jaringan internet itu berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini, maka seharusnya pemerintah memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Kemudian, pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring bagi sekolah perlu untuk melakukan bimbingan
melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Kaitannya dengan peran dan tugasnya. Guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Sedangkan bagi pelajar online yang mempunyai semangat lebih bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dengan mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi peserta didiknya agar tetap semangat belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Selain itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara peluang dan tantangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini juga menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan digantikan dengan jenis pekerjaan baru. Kita harus menyadari bahwa dalam sejarah manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu dan terus berkembang. Contohnya, revolusi industri yang terjadi pada abad 18 di Inggris yang merupakan salah satu momentum besar dalam sejarah dunia. Di era itu, penggunaan tenaga kerja hewan dan manusia kemudian harus diganti dengan penggunaan mesin berbasis manufaktur. Berangkat dari fakta di atas, negara perlu mengatur berbagai rencana strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal tersebut bisa dilakukan salah satunya melalui sektor pendidikan. Mengingat perubahan ekonomi, sosial, dan budaya terus maju cepat, perguruan tinggi harus cepat tanggap dalam merespon hal tersebut dan melakukan berbagai transformasi pembelajaran untuk membekali dan mempersiapkan lulusan yang unggul, kompeten, berbudaya, dan berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan zaman. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka merespon tantangan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan untuk perguruan tinggi yang dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Januari 2020 lalu. Merujuk pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi, konsep yang ditawarkan founder Gojek ini bertujuan mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun rencana strategis dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa secara matang untuk lebih gayut dan siap dengan kebutuhan zaman. Demikian pemaparan dari saya tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara peluang dan tantangan. Silakan Bu Ana apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja konsep atau program yang ditawarkan oleh Menteri Nadiem Makarim dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi. Baik, ada 4 program utama, yaitu adalah kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar bagi mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar program studinya. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan, kebijakan Mendikbud ini dapat dijadikan rujukan oleh seluruh perguruan tinggi karena pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, kepribadian, dan kebutuhan masing-masing. Ya.
pertanyaan yang kedua yaitu kegiatan apa saja yang dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, kepribadian dan kebutuhan lainnya. Baik. Adapun beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang berlandaskan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 antara lain magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, riset, pertukaran pelajar, membangun pendidikan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, dan studi proyek independen. Pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim mengeluarkan 4 kebijakan Merdeka Belajar di lingkup pendidikan tinggi bernama Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka merupakan langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah tujuan dari kebijakan Kampus Merdeka Belajar? Baik, secara garis besar, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, karena melalui berbagai program berbasis experimental learning ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, mereka juga dapat dituntut untuk mengembangkan kemandirian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menemukan pengetahuan serta pengalaman melalui kenyataan lapangan seperti kualifikasi kemampuan, permasalahan nyata, kolaborasi interaksi sosial, pengelolaan atau manajemen diri, target dan pencapaian. Dengan memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar program studinya, kompetensi mahasiswa akan lebih beragam dan lebih siap untuk menghadapi persaingan dalam skala nasional maupun global. Misalnya, mahasiswa sastra Inggris, keahlian utamanya adalah kemampuan berbahasa Inggris, menulis dan analisis. Sementara lulusannya banyak yang bekerja sebagai penulis, jurnalis, juga pembaca berita. PR di startup company maupun perusahaan dalam dan luar negeri, asisten peneliti, pegawai di kedutaan asing dan lain-lain. Ya. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara memantapkan keahlian mahasiswa sebelum mereka memasuki dunia kerja? Baik. Untuk memantapkan keahlian sebelum memasuki dunia kerja, mereka dapat mengambil mata kuliah pendukung di luar program studi, misalnya mata kuliah jurnalistik, public relation atau manajemen komunikasi yang ditawarkan oleh program studi ilmu komunikasi. Nah, selain itu mereka bisa mengambil mata kuliah lintas fakultas, misalnya marketing di Fakultas Ekonomi, karena mata kuliah tersebut memiliki relevansi yang erat dengan keahlian berbahasa. Dan mengambil mata kuliah ilmu hukum dasar di Fakultas Hukum untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang berbagai peraturan, kesadaran hukum, dan menghindari penipuan hukum, seperti kontrak kerja perusahaan yang perlu pemahaman hukum yang baik. Mereka juga dapat mengasah literasi komputer dan digital mereka melalui mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan ilmu komputer. Atau mereka juga dapat magang atau melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan media dan televisi untuk mendapatkan pengalaman real tentang dunia kerja yang akan mereka jalani nanti setelah lulus. Oleh karena itu, apabila program Merdeka Belajar ini dirancang secara matang dan diimplementasikan dengan baik, soft and hard skills akan terbentuk secara lebih kuat dan lebih siap dalam menghadapi kebutuhan zaman. Pertanyaan yang terakhir, tantangan apa saja yang muncul dari adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Baik, tantangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
terlepas dari peluang positif yang dijanjikan oleh kebijakan ini. Program Kampus Merdeka juga memiliki tantangan tersendiri karena mencapai hasil maksimal. Perguruan tinggi harus mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas, serta merancang kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Setidaknya tantangan yang akan dihadapi di antaranya akan adanya kemungkinan kesulitan dalam penanganan administrasi mahasiswa yang pindah dari satu prodi ke prodi lainnya, atau bahkan dari satu kampus ke kampus lainnya. Terkait hal lainnya, akan ada pula perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Kemudian tantangan berikutnya adalah mahasiswa kemungkinan tidak bisa bebas memilih mata kuliah karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi tertentu. Tantangan lainnya, kompetensi lulusan menjadi lebih generalis dan kurang spesifik dalam keilmuannya. Konsep kampus merdeka juga menghadapi tantangan dan boleh jadi akan berjalan kurang maksimal, mengingat kualifikasi pembukaan program studi baru juga dinilai memberatkan perguruan tinggi yang belum mapan. Karena salah satu syaratnya harus ada kerjasama dengan perusahaan atau organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas bereputasi yang masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Tidak hanya itu, sistem akreditasi juga dinilai terlalu sulit karena penilaiannya diukur dari jumlah mahasiswa yang tidak boleh turun secara kuantitas dan tidak boleh ada laporan negatif dari pengguna terkait kinerja program studi dan institusi perguruan tinggi. Namun, terlepas dari peluang dan tantangan dari kebijakan ini, yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul, kompetitif, berkepribadian dan berkarakter yang tidak tercerabut dari budayanya, karena kualitas-kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Demikian Bu Ana, Ya. dari saya. Dari pemaparan di atas bisa kami simpulkan bahwa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka antara peluang dan tantangan mempunyai isi sebagai berikut, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, berangkat dari fakta di atas, negara perlu mengatur berbagai rencana strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena itu, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, meluncurkan kebijakan untuk perguruan tinggi yang dikenal dengan nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Januari 2020 lalu, dan merujuk pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi. Konsep yang ditawarkan founder Gojek ini bertujuan untuk mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun rencana strategi dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa secara matang untuk lebih siap dengan kebutuhan zaman. Demikian simpulan dari saya. Baik, demikian perbincangan dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.